Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi buat ibadah sekolah minggu GKJ Purwokerto Barat. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong berkati ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Bu Toti. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kita siapkan Alkitab kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk, gimana jika berdoa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu saat ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadikan contoh pegangan hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membuka kitab Bilangan. Ayo, Bilangan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Yuk, kita akan buka kitab Bilangan. Sudah ketemu? Kita akan buka kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan ya. Ayo adik-adik simak dari rumah. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buat ular tedung dan taruhlah itu. Maka setiap orang yang tertakut jika ia melihatnya akan hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada tiang
Maka jika seorang dibakut ular dan ia memandang kepada ular, maka itu tetaplah ia hidup. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tadi dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita ingat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu melalui banyak rintangan. Bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh siapa? Ayo, siapa ingat? Oleh Nabi Musa. Ketika bangsa Israel dikasih karunia menang dalam berperang melawan bangsa manapun, dia akan bersenang-senang, dia akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Akan tetapi ketika ingat dia harus berjalan lagi, dia harus makan roti mana pemberian Tuhan, dia bersungut-sungut, dia mengeluh, Tuhan gak enak roti ini, kami suka bosan, mana perjalanannya masih jauh, air tidak ada. Ayo, siapa yang suka bersungut-sungut? Siapa yang suka kayak gini? Ayo, siapa yang suka marah? Baik gak kalau kayak gini? Marah. Ayo, siapa yang suka marah? Ketika mainannya dipinjam temennya atau mainannya rusak tidak sengaja jatuh lalu dibanting, siapa yang suka kayak gini? Baik nggak wajah kayak gini adik-adik? Nah, tidak baik kan? Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk bersikap apa adik-adik? Bersikap ramah. Bersikap ramah. Ramah itu apa tuh adik-adik? Ramah itu tidak suka apa? Tidak suka marah. Tuhan tidak suka. Misalnya adik-adik baru bermain HP, tiba-tiba dipinjam, sini adik pinjam buat telepon penting, terus adik-adik marah, ya enggak baik. Kita harus silakan, nanti kalau sudah pinjam lagi ya. Kalau ada teman yang salah, harusnya kita suka memaafkan. Nah, cakep enggak kalau kita suka memaafkan? Ganteng, cakep. Anak-anak suka memaafkan, harus murah senyum. Jadi kalau ada kesalahan teman, ya mudah dimaafkan. Kita harus murah senyum. Jangan ketika ada kesalahan orang lain kita marah, itu tidak baik adik-adik. Nah, adik-adik siapa yang suka kalau ketemu teman sukanya gini, halo, hai, apa kabar, shalom. Nah, siapa yang suka kayak begini? Atau biarin saja lah, dia sudah biasa situ. Nah, kita harus juga suka menyapa ada teman kita. Kalau ada teman kita, ya kita menyapa. Misalnya adik-adik, kalau adik-adik berjalan lewat di samping orang banyak, ya kita sambil bersikap sopan, merunduk, permisi Pak, Ibu, Kak, Mas, Mbak. Itu ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan dibentuk untuk bersikap ramah. Ya, ingat ramah tadi apa adik-adik? Tidak suka marah.
Marah itu dosa. Ketika kita marah, maka kita akan tidak terkendali, tidak bisa berpikir secara cerdas, tidak berpikir logis. Jadinya kita akan banting, kita akan ngamuk, kita akan berkata-kata kotor. Lah, kan dosa. Tidak boleh marah. Kita harus bersikap apa? Suka menyapa orang lain. Kita harus bersikap sopan. Kita harus suka memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Tuhan aja sama bangsa Israel mesti suka marah, suka menggerutu. Tuhan tetap memaafkan. Jadi adik-adik, ayo, siapa yang bersedia untuk bersikap kayak gini? Suka menyapa, suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi cakep semua anak-anak Tuhan kalau gini. Oke adik-adik, firman Tuhan kali ini cukup sekian. Jadi kita harus belajar untuk bersikap ramah. Yuk kita tutup dalam doa. Gimana? Tangannya sudah siap? Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan firman pagi ini untuk kami untuk belajar ramah, untuk tidak suka marah, untuk suka menyapa orang lain, untuk sikap sopan Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bersikap lebih baik, untuk bersikap ramah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekian dulu ya firman hari ini. Tuhan berberkati, sampai jumpa lagi.
Nah, adik-adik, puji Tuhan, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu di sekolah minggu hari ini. Biarlah apa yang disampaikan firman pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan terus melindungi kami, terus menjaga kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Berilah kami juga kesehatan selalu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus melindungi kami. Tuhan Yesus, kami akan bersatu dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami Tuhan, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.